Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pengiriman obat partikulat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Meida Auliatuningsih, Nabila Amalia, Nurfitriani, Nurlita Prihatini, dan Rojana. Sistem pengiriman obat partikulat. Sistem pengiriman obat partikulat merupakan suatu konsep penggunaan partikel untuk menghantarkan obat ke bagian tubuh yang dipilih, berasal dari penggunaannya sebagai agent radiodiagnostik dalam pengobatan penyelidikan sistem retikuloendotelial, seperti pada limfa, hati, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Sistem pengantaran obat partikulat mengandung campuran obat dan bahan inti. Obat dapat didispersikan sebagai emulsi dalam bahan pembawa, atau obat juga dapat dienkapsulasi oleh bahan pembawa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari pembawa partikulat. Yang pertama, dari obat itu sendiri, yang meliputi sifat fisikokimia obat, posisi dalam partikel obat, dan interaksi pembawa obat. Yang kedua, ada partikel obat, yang meliputi jenis partikel, ukuran partikel, dan kerapatan partikel. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi suhu, cahaya, keberadaan enzim, kekuatan ion, dan konsentrasi ion hidrogen. Selanjutnya, sistem pembawa obat partikulat dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu yang pertama mikrosfer. Mikrosfer adalah partikel yang lebih besar dari 1 mikrometer tetapi cukup kecil untuk tidak mengendap ketika tersuspensi dalam air, biasanya 1-100 mikrometer. Yang kedua, nanopartikel adalah partikel koloid dengan ukuran berkisar antara 10 dan 1000 nanometer. Yang ketiga, matriks gula seperti gelas. Keempat, liposom. Dan kelima, partikel seluler seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit yang disegel kembali. Selanjutnya, mikrosfer. Mikrosfer yang dibuat dari protein ikatan silang telah digunakan sebagai pembawa obat yang dapat terurai secara hayati. Laju pelepasan molekul obat kecil dari mikrosfer protein relatif cepat, meskipun berbagai strategi seperti mengkomplekskan obat dengan makromolekul dapat diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Polisakarida, misalnya pati dan berbagai polimer sintetik telah digunakan untuk memproduksi mikrosfer. Mikrokapsul berbeda dari mikrosfer dalam memiliki membran penghalang yang mengelilingi inti padat atau cair, yang merupakan keuntungan dalam hal peptida dan protein. Aplikasi khusus mikrosfer dan makrokapsul. Yang pertama, mikrovalvolidae-laktida, CO-glikogida, agarosa dapat merangkum protein dan menstabilkan mereka untuk pengiriman obat. Yang kedua, mikroval hidrogel multikomponen. Responsif terhadap lingkungan, dilapisi dengan lapisan ganda lipid, dapat digunakan untuk meniru butiran sekretori alami untuk penghantaran obat. Yang ketiga, mikroenkapsulasi agen terapeutik menyediakan pelepasan obat terkontrol lokal di sistem saraf pusat melintasi sawar darah otak. Selanjutnya untuk nomor 4 itu ada mikroskover, juga dapat digunakan untuk hemobolisasi tumor di mana pembuluh darah tersumbat sementara agen anti kanker dilepaskan dari yang terperangkap mikropartikel. Yang kelima, mikroskapsul diproduksi pada ukuran ideal untuk inhalasi, dapat digunakan dalam memformulasi obat untuk pengiriman paru.
baik untuk pengiriman lokal maupun untuk penyerapan sistemik. Microsphere dapat digunakan sebagai sistem pengiriman obat hidung untuk penyerapan sistemik peptida dan protein. Terus matriks gula seperti gelas itu merupakan mikropartikel yang terbuat dari matriks gula seperti kaca. Larutan gula dan insulin disemprotkan sebagai kaput ke aliran udara panas dan kering yang dengan cepat mengeringkan kaput menjadi bubuk. Proses yang dikenal sebagai pengeringan semprot. Transformasi dari cairan menjadi bubuk seperti kaca berlangsung cepat dan mencegah denaturasi insulin. Microsphere gula juga dapat digunakan untuk mengawetkan obat-obatan dan vaksin yang biasanya memerlukan pendinginan untuk perjalanan ke bagian dunia yang terpencil. Molekul gula melindungi molekul obat dengan menopang struktur aktif, mencegahnya dari denaturasi ketika molekul air dihilangkan. Untuk potensi penggunaan sel darah merah yang dimuat sebagai penghantaran obat, mereka biodegradable dan non-imunogenik. Mereka dapat dimodifikasi untuk mengubah waktu sirkulasi penduduknya bergantung kepada permukaannya. Sel-sel dengan sedikit kerusakan permukaan dapat bersirkulasi untuk waktu yang lebih lama. Obat yang terperangkap dilindungi dari deteksi imunologi dan degradasi enzim eksternal. Sistem ini relatif tidak bergantung pada sifat fisikokimia obat. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu sel darah merah disegel kembali. Sel darah merah atau RBC telah dipelajari paling banyak dari semua pembawa obat seluler. Ketika sel darah merah ditempatkan dalam media hipotonik, mereka membengkak, menyebabkan pecahnya membran dan pembentukan pori-pori. Hal ini memungkinkan enkapsulasi 25% obat atau enzim dalam larutan. Membran disegel kembali dengan mengembalikan tonisitas larutan. Selanjutnya, pengiriman obat berbasis nanoteknologi. Nanoteknologi adalah penciptaan dan pemanfaatan bahan, perangkat, dan sistem melalui kontrol materi pada skala panjang nanometer, yaitu pada tingkat atom, molekul, dan struktur supramolekul. Kesesuaian nanopartikel untuk digunakan dalam penghantaran obat tergantung pada berbagai karakteristik, termasuk ukuran dan porositas. Nanopartikel dapat digunakan untuk menghantarkan obat ke pasien melalui berbagai rute pengiriman. Nanopartikel penting untuk menghantarkan obat secara intravena sehingga dapat melewati dengan aman melalui pembuluh darah terkecil tubuh. Untuk meningkatkan luas permukaan obat sehingga akan lebih cepat larut, dan untuk memberikan obat melalui inhalasi. Kemudian nanobioteknologi memberikan solusi untuk masalah penghantaran obat. Yang pertama, meningkatkan kelarutan obat. Yang kedua, menggunakan rute administrasi non-invasif, menghilangkan kebutuhan untuk administrasi pemberian obat melalui suntikan. Pengembangan formulasi nanopartikel baru dengan stabil dan masa simpan yang lebih baik. Yang keempat, pengembangan formulasi nanopartikel untuk meningkatkan penyerapan senyawa dan makromolekul yang tidak larut memungkinkan peningkatan bioavailabilitas dan laju pelepasan. Yang kelima, pembuatan formulasi nanopartikel dengan ukuran partikel yang terkontrol. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu formulasi nanopartikel yang dapat memberikan profil pelepasan berkelanjutan hingga 24 jam dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen obat. Liposom adalah vesikel mikroskopis stabil yang dibentuk oleh fosfolipid dan lipid amfipatik serupa. Sifat liposom bervariasi secara substansial dengan komposisi lipid, ukuran, muatan, permukaan, dan metode preparasi. Penggunaan liposom yang paling sederhana adalah sebagai pembawa obat dan antibodi yang ditargetkan untuk pengiriman agen antikanker yang ditargetkan.
Sifat farmasi liposom tergantung pada komposisi lapisan ganda lipid dan permeabilitas dan fluiditasnya. Kolesterol, konstituen penting dari banyak membran sel, sering dimasukkan dalam formulasi liposom karena mengurangi permeabilitas dan meningkatkan stabilitas bilayer fosfolipid. 3 kelas liposom berdasarkan ukuran dan jumlah bilayer. Vesikel unilamelar kecil dikelilingi oleh suatu lapisan lipid dan berdiameter 25–50 mm. Vesikel unilamelar besar adalah kelompok vesikel heterogen yang mirip dengan yang kecil. Vesikel unilamelar dan dikelilingi oleh satu lapisan lipid. Vesikel multilamelar terdiri dari beberapa lapisan lipid yang dipisahkan satu sama lain oleh lapisan larutan berair.